program makan bergizi gratis. Harapan besar atau bom waktu bagi pemerintahan Prabowo Subianto? Program makan bergizi gratis atau MBG hadir dengan tujuan mulia, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Di atas kertas, program ini terlihat sebagai langkah besar untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Namun di balik harapan itu, muncul gelombang kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa program ini berpotensi menjadi beban negara dan bahkan membuka peluang korupsi dalam skala besar. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Banyak ekonom dan pengamat kebijakan publik menyoroti besarnya anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk menjalankan MBG secara nasional. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, masyarakat mulai bertanya, apakah anggaran sebesar itu benar-benar siap dikelola dengan transparan? Beberapa media nasional juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengelolaan dapur MBG di daerah-daerah. Semakin besar proyek pemerintah, semakin besar pula potensi adanya permainan anggaran jika pengawasannya lemah. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang kasus korupsi bantuan sosial dan proyek pengadaan barang. Karena itulah, kekhawatiran masyarakat muncul secara wajar. Yang membuat publik semakin mempertanyakan program ini adalah keterlibatan sejumlah aparat dan institusi tertentu dalam pengelolaan dapur MBG. Di beberapa daerah, muncul pemberitaan mengenai dapur yang dikelola atau melibatkan aparat kepolisian. Disinilah kritik masyarakat mulai menguat. Banyak warga merasa bahwa tugas utama aparat kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan menjaga keamanan masyarakat, bukan sibuk mengurus dapur program pemerintah. Apalagi sampai hari ini, masyarakat masih sering menghadapi berbagai persoalan kriminal yang belum tertangani secara maksimal, seperti begal, pencurian kendaraan bermotor, hingga tindak kriminal jalanan yang meresahkan. Di media sosial, tidak sedikit masyarakat yang mulai membandingkan situasi ini dengan realitas di lapangan. Ketika kasus curanmor masih marak, ketika korban begal masih takut keluar malam, masyarakat justru melihat aparat terlibat dalam urusan dapur MBG. Akibatnya, muncul kesan bahwa prioritas penegakan keamanan menjadi tergeser. Tentu saja, pemerintah mungkin memiliki alasan tersendiri melibatkan aparat, misalnya demi pengawasan distribusi atau efisiensi pelaksanaan. Namun jika komunikasi kepada publik tidak dilakukan dengan baik, maka persepsi negatif akan terus berkembang. Disinilah tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Program sebesar MBG tidak cukup hanya memiliki niat baik. Program ini harus dijalankan dengan transparansi, pengawasan ketat, dan pembagian tugas yang jelas agar tidak memunculkan kecurigaan publik. Karena jika sistem ini tidak diperbaiki, dampaknya bisa sangat serius. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Rakyat pada awalnya mungkin mendukung program makan gratis, tetapi jika yang muncul justru pemborosan anggaran, dugaan korupsi, dan lemahnya penanganan kriminalitas, maka kemarahan publik bisa berbalik langsung kepada Presiden Prabowo sendiri. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat adalah hal paling mahal bagi seorang pemimpin. Ketika masyarakat merasa kebutuhan dasar keamanan tidak terpenuhi, sementara anggaran besar terus digelontorkan ke program yang dianggap bermasalah, maka kritik akan berubah menjadi kekecewaan. Pada akhirnya, MBG bisa menjadi dua hal, simbol keberhasilan pemerintah membangun generasi sehat, atau justru menjadi program yang memicu ketidakpercayaan publik apabila pengelolaannya tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Pemerintah harus sadar, rakyat Indonesia hari ini semakin kritis. Mereka tidak hanya melihat janji, tetapi juga hasil nyata di lapangan.